Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sutriani. Di kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil koneksi antar materi yang berkaitan dengan 3 prinsip pembelajaran di mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Yuk kita simak sama-sama. Berbicara tentang pembelajaran, terdapat 3 prinsip yang berlaku yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, prinsip pembelajaran TARL atau yang kita kenal dengan Teaching at the Right Level. Teaching at the Right Level ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran didasarkan pada tingkat kemampuan peserta didik. Untuk itu dibutuhkan asesmen efektif yang mampu mengukur tingkat kemampuan peserta didik tersebut. Dalam mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif terdapat 2 bentuk asesmen yang berlaku, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Dalam asesmen formatif terdapat asesmen diagnostik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan peserta didik sehingga dapat menjadi acuan dalam membuat strategi pembelajaran yang efektif. Pembelajaran TARL ini berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi proses yang ditunjukkan dalam kegiatan pengelompokan peserta didik berdasarkan kemampuan dan dilakukan secara homogen, yang artinya dalam setiap kelompok terdiri atas peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan yang sama. Selanjutnya kita berpindah ke prinsip pembelajaran DAP. Prinsip pembelajaran DAP ini merupakan prinsip pembelajaran dengan pendekatan didasarkan pada tahapan perkembangan peserta didik. Adapun konsep DAP terdiri dari 3 konsep. Yang pertama yaitu pembelajaran yang patut menurut umur. Dalam konsep ini, pendidik diharapkan memahami tahapan perkembangan anak secara kronologis. Pemahaman tentang hal ini dapat menjadi bekal bagi pendidik untuk mengetahui aktivitas, materi, dan interaksi sosial apa saja yang sesuai, menarik, aman, mendidik, dan menantang bagi anak. Hal ini sangat penting sebagai acuan dalam merancang dan menerapkan kurikulum serta menyiapkan lingkungan belajar yang patut dan menyenangkan. Hal ini berkaitan dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya di topik 2 yang membahas tentang teori perkembangan anak untuk menentukan karakteristik peserta didik sebagai acuan dalam merencanakan strategi pembelajaran yang efektif dan berpihak pada peserta didik. Konsep yang kedua yaitu pembelajaran yang patut menurut lingkungan sosial dan budaya. Pada konsep ini, pemahaman pendidik terhadap latar belakang sosial budaya anak dapat dijadikan sebagai acuan guru dalam mempersiapkan materi pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi anak. Di samping itu, pendidik juga dapat mempersiapkan anak secara lebih dini untuk menjadi individu yang dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial budayanya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pembelajaran harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik. Ini menjadi salah satu dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dapat diperoleh pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Konsep ketiga yaitu pembelajaran yang patut menurut anak sebagai individu yang unik. Dalam konsep ini, pendidik juga harus memahami bahwa setiap anak merupakan pribadi yang unik, di mana ia membawa bakat, minat, kelebihan, dan kekurangannya serta pengalaman masing-masing anak dalam berinteraksi. Untuk mengetahui keragaman bakat, minat, kelebihan, dan kekurangan peserta didik, dapat dilakukan observasi profiling peserta didik yang dipelajari pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Program DAP ini mengemukakan bahwa proses pembelajaran hendaknya menyediakan berbagai aktivitas dan bahan-bahan yang kaya serta menawarkan pilihan bagi peserta didik sehingga peserta didik dapat memilihnya untuk kegiatan kelompok kecil maupun mandiri dan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berinisiatif sendiri, melakukan keterampilan atas prakarsa sendiri sebagai aktivitas yang dipilihnya. Proses pembelajaran ini
menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi dari aspek konten dan juga produk yang bervariasi dengan menerapkan kebebasan dalam memilih konten dan jenis produk yang diinginkan peserta didik masing-masing. Kita beralih ke prinsip pembelajaran yang ketiga, yaitu CRP, yang biasa kita kenal sebagai Culturally Responsive Pedagogic. CRP ini merupakan prinsip pembelajaran yang dalam pendekatannya melibatkan unsur budaya agar pembelajaran lebih bermakna. Budaya yang dimaksud ini berkaitan dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri atas 6 aspek dimensi karakter, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, berpikir kritis, dan kreatif. Keenam karakter ini terbentuk dari kebudayaan yang ada di rumah dan lingkungan sosialnya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Selain itu, Ki Hajar Dewantara melalui teori Trikon menekankan pendidikan sebagai tempat pembudayaan nilai dan karakter. Hal ini tentunya berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang diperoleh dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pembelajaran dengan pendekatan CRP ini juga merupakan pembelajaran yang berbasis sosial budaya. Artinya, dalam proses pembelajaran dilakukan dengan mengintegrasikan kearifan lokal sebagai bentuk implementasi dari budaya setempat sebagai identitas dari daerah tertentu. Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu identitas manusia Indonesia terlihat dari keragaman budaya, agama, dan suku. Dalam pembelajaran CRP ini membuktikan bahwa meskipun peserta didik dibatasi dengan keragamannya masing-masing, namun hal ini bukan menjadi penghalang untuk saling toleransi dalam belajar. Identitas manusia Indonesia ini menjadi bagian dari filosofi pendidikan Indonesia yang dalam implementasinya dirumuskan dalam Pancasila. Nah, itulah tadi uraian singkat tentang koneksi antar materi yang berkaitan dengan 3 prinsip pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.